Oh, iya betul Ustaz. Tergantung perannya masing-masing ya Ustaz. Tergantungnya Allah perannya gimana. Ada Ya yang bagi Allah. dipahamkannya, ada yang enggak gitu. Bagi Allah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Iya, Allah yang memberlakukan. iya. Ya kan? Betul Ustaz. Iya, bagi Allah enggak Tapi masalah. bagi manusianya yang bermasalah. Kenapa? Karena manusianya merasa jalan-jalan sendiri, salahnya Iya, sendiri, jalan iya. sendiri ya kan. Ha-ha. Masih ada kuasanya dia, makanya kan dia mundar-mandir cari Tuhannya sendiri. Masa yang Pada dicari-cari nggak ada, nggak ketemu lah. Padahal yang dicari bukan Tuhan, Bunda. Yang dicari Iya, adalah kepuasan hawa nafsu iya, kita sendiri yang dicari. iya. Kepuasan diri sendiri yang dicari. Ya itulah keindahan bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Maka menyaksikan apapun begitu indahnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada rahasia Allah yang terpendam. Ya kan Bunda? Silakan Bunda mau tanya apa? Bebaslah bertanya. Ini kan di tanggal 1 Muharram, tahun barunya Islam kan. Sebagian pemahamannya melaksanakan puasa 1 Muharram kan. Sebagian nggak puasa, bersenang-senang merayakan hari kemenangan Islam. Jadi menurut Ustadz gimana paham yang dua ini? Jadi makna berpuasa itu simpelnya puasakanlah dirimu di hatimu. Kenapa? Karena hanya Tuhanmu lah yang ada, karena hanya Tuhanmu lah yang hidup, yang wujud dan sebagainya. Sehingga itulah yang dimaksud hijrah itu, Bunda. Iya, Ustaz. Ya kan? Iya, iya. Jadi perbarui iman kita yang dulunya tinggalkanlah manusia kita. Itulah yang dimaksud datangnya manusia baru. Itulah yang dimaksud satrio paningit. Manusia yang sudah bersembunyi lama. Apa yang bersembunyi lama? Iman hatinya yang sudah lama hilang itu. Satrio paningit itu. Itu yang disebut Imam Mahdi. Imam apa? Imam yang membawa petunjuk ke jalan Tuhan. Bukan lambang-lambang itu yang kita imani selama ini. Hanya dongeng-dongeng belaka. Ya enggak? Iya betul Ustaz. Kalau kita bisa memahami apa dibalik dongeng itu, ternyata semua dongeng-dongeng itu nyata di dalam hati setiap manusia, ya kan? Iya Ustaz. Lanjut Bunda. Seperti kita lah, aku sendiri kan umurnya udah 42 tahun. Berarti selama berapa ya sebelum aku balik berarti udah tersembunyi iman saya yang kayak tadi yang dibilang Ustaz itu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia yang terlahir dalam keadaan suci bersih. Yaitulah dipingit atau tersembunyi ketika manusianya kedatangan hawa. Akhirnya makan buah khuldi, imannya tersembunyi atau tidak bisa ditemukan lagi, hilang sudah. Kenapa? Karena sudah makan buah kehidupan, makan buah badan dan makan seluruh apa yang dikerjakan di aku semuanya hingga manusianya menjadi sang pencipta. Makan buah pengakuannya Ustaz ya. MRR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitulah buah pengakuan itulah yang harus dikembalikan, yang harus dihijrahkan, yang harus dipersembahkan kembali. Kenapa? Karena seluruh manusia akan menanggung dosa bila manusianya masih ada. Ternyata dosa itu manusia. Iya betul Ustaz. Kalau manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah, ya itulah pahala nyata, bukan dongeng. Iya enggak Bunda? Iya Ustaz. Pahala itu udah menyerahkan diri kita kepada Allah. Akhirnya enjoy saja.
Iya, bukan pahala nanti-nanti di padang mahsyar gitu. Iya, ini makanya bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Iya, batu yang keras, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Maka dari itu, hati diibaratkan Ka'bah yang ada di Mekah itu yang dari tanah dan batu itu. Iya. Maka dari itu lambangnya Ka'bah terselimuti kain hitam. Siapa hitam itu? Gelapnya manusianya. Iya, hidupnya manusianya hitam, tertutup. Iya. Maka dari itu, tawaf itu apa maknanya? Supaya manusianya bisa mencapai langit Sabtuju. Supaya manusianya bisa kembali ke Ka'bah, kembali ke Baitullah lagi. Iya, iya. Baitullah Jadi bukan gitu hanya ya, bukan hanya pergerakan badan saja. Tapi itu mengandung agar apa? Agar langit 7 ini kita tembus, kita serahkan kembali. Langit kudrot, kuasa, kita kembalikan kepada kuasa Allah. Putaran tawaf pertama, tawaf kedua, irodah, kehendak hati, kita pasrahkan kepada kehendak Allah. Langit ketiga, yaitu ilmu, putaran tawaf ketiga menyerahkan bahwa ilmuku ini ilmunya Allah. Maka manusianya tidak ngaku-ngaku lagi punya ilmu. Ini Ustaz, ada pertanyaan ini. Oh ya. Gimana Silakan, kalau Bro. anak hasil dari kekerasan seks? Penjelasannya gimana Ustaz? Dari sudut pandang manusianya, bila manusianya yang memandang, ya pasti haram. Iya, maksiat. Kenapa? Karena manusianya yang memandang juga haram, ya semuanya haram, ya enggak Bunda? Iya, iya, karena manusianya yang wujud melaksanakan keburukan itu. Ini pandangan orang yang melihat Bunda, bukan pelakunya. Yang melihat. Iya, bukan yang pelakunya. melihat. Iya. Kita sudut pandangnya kepada kita yang melihat dulu. Bila kita melihat manusia berbuat demikian, ya pasti hukumnya haram. Kenapa? Karena keharaman sudah ada di dalam diri kita yang mengaku kita yang bisa apa-apa, ya enggak Bunda? Iya, betul. Bagi pelakunya, apalagi. Ya enggak? Iya. Bagi pelakunya apalagi. Iya. Nah, tapi bila sudut pandangnya hanya Allah, mana mungkin manusia bisa bergerak walaupun sebiji darah. Iya. Ya enggak? Nah, bagi manusia yang sudah kembali kepada la haula wala quwata illa billah, tidak nilai-nilai lagi manusia yang lain. Kenapa? Itu sunnatullah, itulah apa cerita atau pagelaran Tuhan itu sendiri, yang tidak ada yang salah. Bagi pelakunya tak mungkin orang itu bertuhan. Kenapa? Karena manusianya merasa melakukan maksiat itu. Ya enggak? Iya. Nah, tergantung penilaiannya di mana. Kalau masih manusianya ya haram semuanya, ya enggak Bunda? Iya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas yang bertanya. Tapi sulit juga lah Ustadz kalau manusianya belum paham mengenai ketuhanan ini juga, pasti masih sulit juga lah itu biar mengerti gitu maksudnya. Ya, ini ada ungkapan lagi dari Ama. Berarti apapun kan kehendak batin itu kata Allah, kan bukan manusia. Ya tergantung manusianya. Masih adakah manusianya yang ngaku-ngaku masih paham atau sudah selesai manusianya. Tapi bila manusianya yang masih merasa paham bahwa hidupku ini Allah, maka akan tambah tenggelam manusianya, ngaku-ngaku jadi Allah. Kalau manusianya salah paham, akhirnya kalau hidup ini Allah, kan aku Allah, aku bebas berjudi, berzina, berkosa dan sebagainya. Nah ini yang salah paham. Itu salah paham menurut manusianya itu. Kalau manusianya sejatinya yang paham betul, maka manusianya tidak bisa berkayasa lagi. Iya. Itu.
yang lurus, yang hijrah kepada Tuhannya, ndak umek di dalam hatinya babakan apa yang mau dilakukan. Wong manusianya yang sudah kembali kepada Tuhan ndak punya acara lagi, ya kan Bunda? Iya, nggak ada